Pria yang meninggal karena kesakitan tidak pernah menyangka bahwa setelah bangun dia menjadi budak dari ras sucubus, dan bahkan menjadi sumber daya bersama mereka. Semua karena ras ini hanya memiliki perempuan sejak lahir. Hanya darah Raja Iblis yang dapat membantu mereka berkembang biak. Saya pikir hidup ini akan berakhir dalam kehinaan lagi. Tanpa disadari, darah sucubus juga merupakan makananku. Meminumnya tidak hanya meningkatkan semua atributku, tetapi juga memberiku kemampuan baru. Pada saat itu aku akan membalas semua kehinaan yang kuterima. Ternyata ini adalah dunia di mana manusia dan makhluk aneh hidup berdampingan. Untuk melawan monster-monster ini, beberapa manusia membangkitkan kemampuan evolusi. Sedangkan aku terinfeksi oleh makhluk aneh, dan menderita penyakit mematikan yang bisa membunuh sewaktu-waktu. Demi mengumpulkan uang hidup untuk adikku selama 10 tahun ke depan, aku hanya bisa ikut tim untuk masuk ke dungeon berbahaya demi uang. Namun aku justru bertemu bos tersembunyi, raksasa Titan. Kapten merasa aku membebani tim. Dia melukai perutku dengan belati dan melemparkanku ke Titan. Katanya sampah sepertiku pantas menjadi tumbal untuk para evolver. Tepat saat mulut ular hendak merobekku, sebuah lingkaran sihir merah darah tiba-tiba muncul di belakangku. Saat aku membuka mata lagi, aku sudah berada di tempat yang asing. Bukan hanya tanpa luka, bahkan pakaianku pun berubah. Saat aku masih bingung, kelompok sucubus mulai berdiskusi dengan antusias. Tak disangka gulungan rusak yang ditemukan Nicole ternyata benar-benar memanggil seorang pria, dan auranya adalah dari iblis tingkat tinggi. Kali ini kita benar-benar beruntung. Mendengar ini aku agak bingung, tak mengerti bagaimana aku bisa berada di sarang sucubus, dan apa maksud dari panel atribut ini. Tiba-tiba Nicole, sucubus tingkat 3, berbicara. Akulah yang memanggil Anda ke sini dengan formasi kuno. Saat Anda muncul, langit dan bumi berubah warna. Anda pasti adalah dewa iblis kuno. Saya, Nicole, bersumpah akan mengikuti Anda sampai mati. Di detik berikutnya, sistem memberitahuku bahwa aku telah memperoleh pengikut pertama. Nilai afeksi penuh dapat memasukkannya ke haram dan membuka hadiah. Melihat pemandangan ini, aku baru sadar. Ternyata sistemlah yang memberiku kesempatan reinkarnasi, dan memberiku sistem dewa darah yang melebihi para evolver. Nicole melihat aku antusias mengutak-atik udara, mengira tubuhku tidak nyaman karena tertidur terlalu lama. Tuan, apakah Anda perlu peregangan? Jika Anda tidak keberatan, tubuh saya siap Anda gunakan kapan saja. Mendengar ini, sucubus lainnya langsung panik. Nicole sungguh licik, berani-beraninya curi start. Melihat mereka begitu haus, aku buru-buru menjelaskan bahwa aku orang yang jujur. Namun baru saja selesai bicara, nilai afeksi Nicole langsung turun ke 85%. Dia tampak kecewa dan berkata, apakah aku tidak bisa menarik perhatianmu? Saat itu aku baru tersadar. Jika ingin menggunakan kekuatan sistem untuk balas dendam, aku harus menaikkan nilai afeksi hingga penuh. Memikirkan hal ini, aku menatap Nicole dengan lembut. Kau adalah gadis paling istimewa yang pernah kutemui. Begitu aku berkata demikian, nilai afeksi Nicole kembali naik menjadi 90%. Kalau kau bicara begitu, aku jadi malu. Melihat itu, aku pun dengan serius berkata, sekarang aku baru saja dipanggil olehmu. Aku butuh sedikit asupan. Nicole segera mendongakkan lehernya. Silakan Tuan ambil darahku sesukanya. Darahku mengalir dalam tubuh Anda adalah suatu kehormatan. Melihat wajahnya yang begitu pasrah, naluri vampirku membuatku menunduk dan menggigit kulitnya. Di detik berikutnya, sistem memberikan notifikasi. Nilai afeksi Nicole meningkat 2%. Kemampuan baru, fusi darah, telah dibuka. Melihat ini, aku segera membuka dan mengeceknya. Kemampuan ini akan meningkatkan atribut secara acak. Setiap kali menyerap darah lawan jenis. Setiap target hanya berlaku 1 kali. Meskipun peningkatannya acak, tapi jika dikumpulkan cukup banyak, keuntungannya sangat besar. Maka aku langsung berkata pada Nicole, aku butuh lebih banyak darah. Dia gemetar dan menyatakan siap memberikannya. Namun aku menggeleng dan melihat ke sucubus lain. Bukan hanya kamu, aku butuh lebih banyak. Para sucubus mendengarnya dan menunjukkan ekspresi penuh harap. Aku tersenyum dan menerjang ke arah mereka, menyerap darah satu persatu. Setiap gigitan memicu efek pasif, dan angka pada panel atribut terus melonjak. Tubuh sucubus sangat sensitif. Hanya dengan gigitan ringan mereka sudah gemetar. Malam pun tiba dengan cepat. Sucubus kembali ke tempat tinggal masing-masing. Namun Nicole diam-diam menyelinap ke kamarku. Dengan suara menggoda, Tuan, sejak Anda meninggalkan bekas gigitan itu, Nicole selalu kecanduan sensasi itu. Malam ini hanya ada kita berdua. Mohon jadikan Nicole milik Anda yang sesungguhnya. Sambil bicara dia melompat ke tempat tidurku. Namun detik berikutnya, dia baru sadar bahwa di atas ranjang hanya ada batang kayu. Karena aku telah pergi ke kuburan untuk berlatih. Tempat ini dipenuhi energi gelap.
Pasti ada makhluk andit tersembunyi di sini. Meski levelku masih level 1, tapi setelah menyerap darah seharian penuh, atribut dasarku sudah cukup tinggi. Sekarang yang aku butuhkan adalah pengalaman tempur. Begitu levelku naik, aku akan membalas dendam pada mereka. Memikirkan hal itu, aku langsung melepaskan kekuatan sihir untuk menarik makhluk. Tak lama kemudian, terdengar suara serak dari kedalaman. Siapa yang mengganggu tidur kami? Baru saja suara itu menghilang. Sekumpulan hantu tanpa wajah tingkat 1 langsung muncul. Mereka langsung menyerangku, tapi aku menghancurkan mereka dengan satu pukulan. Melihat itu, para hantu lainnya langsung menyerbu, ingin membunuhku sebelum aku tumbuh. Tapi semuanya berhasil aku kalahkan dengan mudah. Kini levelku sudah naik ke level 8. Dan aku membuka skill baru, cahaya merah berdarah. Dapat melakukan 2 teleportasi pendek dalam 5 detik. Aku juga mendapatkan banyak poin atribut. Sekarang aku tidak kekurangan kelincahan lagi. Jadi aku segera alokasikan poin ke kekuatan dan daya tahan. Baru saja selesai alokasikan, sistem memberi peringatan bahaya mendekat. Seekor makhluk pembantai tingkat 2 muncul di belakangku. Untung aku bereaksi cepat dan berhasil menghindar. Tak kusangka tubuhnya begitu besar, tapi sangat cepat dan lincah. Dengan kekuatanku sekarang, tak mungkin menembus pertahanannya dengan tangan kosong. Untungnya makhluk ini kurang cerdas. Aku berhasil mencuri pedang besi darinya. Saat dia lengah, aku gunakan skill untuk membunuhnya. Setelah membunuh 2 makhluk pembantai tingkat 2, levelku naik 3 tingkat, dan aku membuka skill pemakaman wilayah darah. Dapat memanggil rawa darah yang memperlambat dan melukai musuh. Aku juga mendapatkan gelar pembunuh andit. Hanya dalam 1 hari peningkatanku sebesar ini. Sepertinya tidak lama lagi aku bisa membalas dendam pada Chen Zizen kelas baja murni. Tiba-tiba sistem memberikan peringatan, memintaku menyerap darah 1 individu lawan jenis, untuk mengaktifkan fusi darah sebelum hari berakhir. Jika tidak, 5 poin atribut akan dikurangi secara acak. Aku pun mengernyitkan dahi. Kemarin aku sudah menyerap semua sucubus di desa. Di tempat terpencil ini, di mana aku bisa menemukan darah segar? Tiba-tiba aku mendapat ide, dan teringat hantu tanpa wajah yang baru saja aku bunuh. Mereka memang hantu wanita, tapi dulunya adalah manusia perempuan. Mungkin darah mereka bisa digunakan, namun setelah mencoba pada beberapa hantu, sistem selalu memberitahu bahwa darahnya telah busuk. Aku langsung sadar itu karena mereka andit. Darah mereka memang tidak segar. Aku hanya bisa menghela napas panjang. Di mana aku bisa menemukan wanita sekarang? Di desa Sucubus. Nicole masih meringkuk di tempat tidur, merasakan aroma yang tertinggal. Tiba-tiba hatinya bergetar kuat, dan menyadari aku sedang dalam bahaya. Pada saat yang sama, karena saat aku dipanggil ke desa Sucubus, aku melepaskan kekuatan sihir yang besar. Banyak kekuatan merasakannya, dan mulai melacak gelombang sihir ke sumbernya. Pemimpin kali ini adalah Rosa Kutub dari grup evolusi Red City. Kepala tim keempat, Li Suer. Kekuatannya telah mencapai level emas yang menakutkan. Mobil segera berhenti di depanku. Setelah memastikan aku adalah target reaksi sihir, Li Suer turun dan memandangiku. Penampilan seperti ini memang langka. Kau pasti makhluk darah. Dia langsung memerintahkan bawahannya. Cepat tangkap dia hidup-hidup dan masukkan ke dalam kotak. Melihat ini, aku langsung bersemangat. Ternyata benar ada wanita datang. Tapi dengan levelku sekarang, aku masih belum sebanding dengan mereka. Aku harus menyerang lebih dulu. Lalu aku segera gunakan cahaya merah berdarah dan teleport ke belakang Li Suer. Sebelum dia sempat bereaksi, aku memeluknya erat dari belakang. Dia baru saja ingin melepaskan diri, namun sudah terlambat. Aku membuka mulut lebar-lebar dan langsung menggigit lehernya. Detik berikutnya, sistem menginformasikan bahwa misiku selesai. Li Suer sangat marah saat itu, karena sepanjang hidupnya, baru kali ini tubuhnya disentuh seseorang. Dia langsung melepaskan perisai es dan melemparku jauh dengan sekejap. Meski dia tampak sangat marah, nilai afeksinya justru meningkat menjadi 30%. Aku langsung tahu dia tipe yang tidak jujur pada perasaannya. Selagi dia belum berniat membunuhku, aku harus segera kabur. Tapi saat itu juga, 2 orang muncul dari hutan. Ternyata mereka adalah master level emas dari Elite Center, Yuan dan Zheng Ze. Mereka datang untuk menangkapku. Li Suer langsung berdiri di depanku dan berkata bahwa akulah target buruannya. Aku pun terang-terangan berkata, hanya wanita seperti kamu yang pantas untukku. Mendengar itu, nilai afeksi Li Suer naik lagi 15%. Melihat negosiasi gagal, wajah Yuan dan Zheng Ze langsung mengeras, dan langsung bersiap menyerang. Li Suer tidak gentar sama sekali. Dia langsung menggunakan badai salju untuk menahan serangan, dan berhasil membatasi gerakan Zheng Ze. Namun itu tak mempan pada Yuan yang level emas atas. Badai salju langsung mencair sebelum sampai ke tubuhnya. Kemudian Li Suer melompat ke udara,
dan melemparkan bunga besar dari es langsung ke arah dua orang itu. Zheng Ze terkena dan membeku jadi patung es. Sedangkan Yuan tetap tenang, dan malah memaki Zheng Ze sebagai sampah. Karena kalah dari seorang wanita, Li Suer menatap tajam dan berkata, "Apa kau meremehkan wanita? Sekarang giliranmu." Saat mereka saling menatap tajam, tiba-tiba beberapa anak panah ditembakkan dari kegelapan. Anak buah Li Suer langsung membatu. Dua orang itu juga terkejut. Seorang sucubus berpakaian seksi keluar dari bayangan, dan langsung melompat ke arahku dengan penuh semangat. Ternyata Nicole merasakan aku dalam bahaya, dan datang khusus untuk membantu. Melihat kedekatan kami, Li Suer langsung cemburu, dan berlari ke arah kami. Namun dia dihentikan oleh Yuan di tengah jalan. Dia menghantamkan telapak tangannya ke tubuh Li Suer, dan langsung membuatnya terpental 2,5 meter. Yuan kemudian mendekati kami. Nicole segera menembakkan beberapa anak panah, tapi tak ada yang bisa melukainya sedikit pun. Melihat tidak ada jalan mundur, aku tiba-tiba teringat sistem pernah memberi petunjuk, bahwa jika nilai afeksi pengikut mencapai 100%, akan membuka hadiah misterius. Memikirkan hal itu, aku segera aktifkan cahaya merah berdarah, dan membawa Nicole teleport ke dalam hutan. Yuan tampak terkejut, tidak mengerti mengapa makhluk tingkat 2 bisa secepat itu. Kini kedua teleportasiku telah habis. Aku harus mendapatkan hadiah sebelum dia menyusul. Lalu aku memeluk Nicole erat-erat, dan langsung menciumnya. Segera nilai afeksinya naik menjadi 99%. Tepat saat itu Yuan menemukan kami. Melihat kami bermesraan di hutan, dia bersumpah akan menghancurkan kami. Melihat hanya kurang 1%, aku panik, dan hanya bisa melihat Yuan menyerang. Tepat di saat kritis, sebuah perisai muncul tiba-tiba, melindungi aku dan Nicole di tengah. Yuan langsung sadar bahwa itu ulah Li Suer, dan memperingatkannya untuk tidak sok jago. Namun Li Suer tidak mau kalah. Makhluk darah itu adalah buruanku. Kalau mau menyentuhnya, lewat aku dulu. Saat keduanya saling berhadapan, kami mencapai tahap terakhir. Ketika nilai afeksi Nicole mencapai 100%, aku mendapatkan darah puncak. Setelah digunakan, sistem Dewa Darah aktif, dengan semua atribut dan kemampuan selama 10 menit. Seketika cahaya merah menyinari tubuhku, dan langsung masuk ke dalam diriku. Aku merasakan kekuatan luar biasa bangkit dari dalam tubuh. Bukankah kau ingin menghancurkanku? Ayo sini. Yuan terkejut melihatku. Tak mengerti kenapa kekuatanku tiba-tiba melonjak menjadi kekuatan sihir yang mengerikan. Melihat dia terpaku, aku segera mencengkeram udara. Detik berikutnya, Yuan tersedot ke arahku tanpa bisa melawan. Dia berjuang untuk melawan, namun di hadapan kekuatan mutlak, semua itu sia-sia. Wajahnya kini dipenuhi rasa takut dan keputusasaan. Kumohon padamu, tolong selamatkan nyawaku. Aku menyeringai dingin, dan langsung melemparkannya jauh. Kemudian aku menghantam perutnya dengan satu pukulan, membuatnya terpental ratusan meter. Melihat itu, Li Suer berkeringat dingin. Tak menyangka vampir kecil ini menyembunyikan kekuatan yang begitu menakutkan. Sementara Nicole hanya bisa memujiku. Seperti yang kuharapkan dari tuanku. Sungguh sangat kuat. Saat itu Zheng Ze yang membeku akhirnya bebas. Dia tertawa keras, mengaku bahwa tadi dia hanya lengah. Sekarang dia akan serius. Namun sebelum selesai bicara, aku tiba-tiba memanggil banyak kelelawar. Wajah Zheng Ze seketika pucat. Dia mencoba menghindar, tapi kelelawar itu seperti memiliki kecerdasan, mengepungnya tanpa celah. Sesaat kemudian, yang tersisa hanya tulang belulang. Aku langsung naik 5 level sekaligus, dan membuka skill baru barusan. Saat itu tubuh Yuan yang masih bertahan duduk. Kumohon, ampunilah aku. Ayahku adalah CEO pusat elit. Jika kau biarkan aku pulang, apapun yang kau minta akan kuturuti. Mendengarnya aku hanya tertawa, lalu mengangkat tubuhnya ke udara. Kalau begitu, aku antar kau pulang. Begitu selesai bicara, aku melemparkannya sekuat tenaga ke depan. Detik berikutnya, Yuan terbang seperti meteor menuju kota, melewati gunung, dan menghantam sebuah gedung sebelum berhenti. Dengan sampainya Yuan di rumah, aku juga mendapat semua pengalamannya. Langsung naik 5 level lagi. Kemudian aku memandang Nicole dan berkata, "Nicole, kesini sebentar, aku ingin menguji sesuatu." Nicole tentu saja tidak menolak. Lalu aku mengaktifkan skill resonansi jiwa. Segera energi seluruh tubuh Nicole berkumpul di dadanya. Sebuah pedang suci berwarna darah mulai terbentuk perlahan. Nicole begitu gugup hingga tubuhnya melemas. Aku segera memeluknya dan menjelaskan, "Ini adalah hasil dari resonansi jiwa kita. Itu tidak akan menyakitimu." Setelah berkata begitu, aku perlahan mencabut pedangnya. Ternyata hanya saat nilai afeksi pengikut penuh, baru bisa menggunakan resonansi jiwa. Setelah digunakan, tubuh pengikut akan menghasilkan sebuah perlengkapan khusus. Dan perlengkapan yang diberikan Nicole kali ini,
bernama pedang darah Blood Soul. Li Suer yang berdiri di samping melihat semuanya, dan terdiam di tempat karena terkejut. Kau bisa mengeluarkan senjata dari dalam tubuh? Dengan kekuatanmu, apakah kau masih butuh benda seperti itu untuk melawanku? Jangan-jangan kau memang berniat menghabisiku dengan itu? Aku tersenyum ringan, lalu mengayunkan pergelangan tangan. Pedang darah melesat seperti ular menuju sisi tubuhnya. Detik berikutnya,